saya Indra Roseptiawan. Saya calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan asal Anda? Cara yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, mensosialisasikan materi-materi program guru penggerak yang telah didapatkan kepada rekan guru lain dalam lingkup MGMP dan komunitas praktisi di sekolah saya di SMA Negeri 1 Cikalong Wetan yang sudah dibentuk. Yang kedua, mensosialisasikan melalui pertemuan-pertemuan, misalnya pada acara IHT atau diseminasi di sekolah. Sosialisasi dapat dilakukan baik secara luring maupun daring. Yang ketiga, mensosialisasikan materi-materi program guru penggerak melalui tulisan-tulisan di blog pribadi dan Google Sites. Dan yang keempat, mensosialisasikan materi-materi program guru penggerak melalui video yang diupload ke channel YouTube pribadi. Dan yang kelima, berbagai pengetahuan tentang pengambilan keputusan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Facebook yang di dalamnya sudah ada grup-grup baru. Kemudian pertanyaan kedua yaitu apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Kemudian yang kedua adalah menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Secara umum ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan misalkan sebagai individu lawan masyarakat atau individual versus community, atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, atau kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, atau jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Kemudian langkah ketiga yaitu saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip yang dimaksud yaitu prinsip berpikir berbasis hasil ends-based thinking, atau prinsip berpikir berbasis rasa peduli care-based thinking, dan prinsip berpikir berbasis peraturan rule-based thinking. Langkah selanjutnya adalah saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Langkah kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Langkah ketiga, menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Langkah keempat, melakukan uji benar versus salah dalam situasi tersebut dengan melakukan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Kemudian langkah kelima yaitu menentukan paradigma yang terjadi pada kasus yang dihadapi. Yang langkah keenam yaitu menentukan prinsip yang akan digunakan. Langkah ketujuh menentukan penyelesaian yang kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita sebut dengan investigasi opsi trilema. Kemudian langkah ke-8 yaitu menentukan keputusan yang akan diambil. Dan langkah ke-9 yaitu melihat kembali keputusan yang diambil dan merefleksikannya. Kemudian pertanyaan ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Dan catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Menurut saya, penerapan pengambilan keputusan
akan saya lakukan ketika saya menemukan studi kasus yang saya alami atau murid dan rekan guru yang lain yang sedang mengalami permasalahan dilema etika. Saya akan langsung membuat jadwal rencana pelaksanaan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah dalam pengujian keputusan. Hal ini saya lakukan karena sebagai langkah awal saya dalam kegiatan berlatih dalam pengambilan keputusan agar kedepannya saya jika menjadi seorang pemimpin bisa mengambil keputusan dengan tepat tanpa ada keraguan yang berkaitan dengan dilema etika di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pertanyaan keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Menurut saya, dalam pengambilan sebuah keputusan, tentunya kita membutuhkan pertimbangan dengan orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang mengerti dan paham permasalahan yang kita hadapi. Jika permasalahan yang kita hadapi di lingkungan sekolah, maka kita bisa melibatkan rekan kerja kita, kepala sekolah, komite sekolah, serta wali murid, atau bahkan pengawas yang ada di sekolah kita. Kita perlu melakukan diskusi dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan rekan kita, agar dalam pengambilan sebuah keputusan tersebut tepat dan efektif. Masukan-masukan rekan kita dalam sebuah diskusi akan membantu kita dalam menentukan sebuah keputusan. Semakin banyak masukan dari orang lain, maka keputusan yang kita ambil juga akan semakin efektif dan tepat. Demikian presentasi saya tentang tugas modul 3.1A7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.